Ya, jadi halo guys, balik lagi sama gua Fahad. Jadi kali ini kita ada di bawah pohon rindang. Ini lagi santuy. Sekalian mau nge-review motor Aerox yang udah ada di thumbnail. Jadi ini motor paling kencang di Bandung Timur. Bercanda guys, bercanda. Jadi ini motor temen gue. Jadi kita ketemunya baru-baru kemarin di 72, kenalan. Taunya temen masa kecil ya. Diam-diam dulu sering trail-trailan bareng di sini. CT Drake, kita mah sebelum ada CT Drake udah CT Drake duluan, tapi pakai motor trail-trailan dulu lah. Ini kita langsung aja nih kita ke ownernya. Yuk, siap guys. Terus. Nah, ini udah sama ini ownernya. Owner ini motornya dikasih nama nggak? Dikasih nama. Siapa namanya? Namanya Roxy. Namanya Roxy. Jadi ownernya Roxy. Iya. Bingung. Jadi kita langsung review aja motornya, nggak apa-apa? Boleh. Dibongkar semuanya. Silakan. Tapi nggak boleh tipu spek ya. Oh, anti tipu. Anti tipu. Jadi kita langsung review aja. Tapi sebelumnya ini yang punya motornya, Instagram ownernya ada di mana dong? Ada di Rafli FRMDHN. Ini ada di sini. Langsung di follow aja. Itu artis Bandung Timur. Enggak bukan. Jadi kita langsung review aja. Langsung review aja ya. Boleh. Ayo silakan. Tipu spek, oke? Enggak. Gaskeun. Jospar ngap. Terbaik. Langsung aja ke sebelah kanan, guys. Jadi kita langsung ke bagian depan bawah aja kali ya. Depan bawah. Ya, kita jongkok dulu, jongkok. Oke. Bagian depan bawah. Depan bawah nggak ada yang spesial depan bawah, cuma cat velg biar kayak ngabers. Biar nggak garing lah. Ya, biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk kalau kata ngabers. Terus ban ganti. Itu dicatnya warna apa tuh? Pakai purple candy. Warna ungu candy lah ya. Gak usah purple lah. Ungu candy. Oh, siap. Ini sebenarnya gue bingung. Ini ungu candy atau midnight purple. Pokoknya gitu dah. Ya. Antara itu dua. Itu ngecat velg di harga berapa tuh depan belakang? Depan belakang kena di 3,5 sampai 400. 350-an sampai ya. 400, standarnya segitu sih ya. Standarnya segitu sih. Worth it Banget sih, ini juga mulus. Gitu. Terus bannya pakai apa? Terus ban ganti sama Maxxis Victra S98. Ukuran 120/70 buat yang depan. Itu harga berapa? Kena di harga 300-an sih kalau nggak salah. 300 ribuan. Terus apa lagi nih yang diganti? Di bagian depan ya, nggak ada lagi sih, paling ini ada selang rem. Selang rem pakai apa? Ada KTC dari KTC. Karbon. Bukan. Iya. Nggak tahu. Ulangi. Cut. Gitu, oh. Nah, ini yang karbon. Terus karbon. Ukuran berapa tuh? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Pokoknya mah 80-90 cm lah ya. Nah, itu. Terus apa lagi? Terus ada yang spesial sedikit di depan. Maju. Ini. Ada yang itu kuning manja. Kita jelasin di mesin lah ya. Nanti kita jelasin di mesin. Terus mungkin udah sih lampu standar. Terus di sini kita copot plat nomor biar kayak ngabers. Biar kayak bocil-bocil motor zaman sekarang. Berarti udah ya? Udah sih kalau bagian depan. Jadi kita ke bagian kokpit. Sambil duduk aja ini. Siap. Aja nih diganti nih. Buat yang diganti di kokpit cuman ini sih, paling master rem sama hand grip sama windshield. Kalau master rem kita pakai KRS. KRS yang radial ya? Pakai radial, tapi tabung rem warna merah. Tabung remnya tapi gue beli second pak, paling di harga berapa ya? 400. Baru mah 600-an ya? Barunya 600-an sih. Kenapa terus itu tabungnya pakai RCB? Nah, jadi ada sedikit cerita guys. Ini tuh gue motor sebenarnya habis crash. Ya. Crash itu apa? Habis kecelakaan lah. Hampir meninggoy guys. Tapi kalau panjang lah ceritanya, kalau diceritain lebih baik nanti aja gue ceritain. Nah, terus ini kita ganti hand grip pakai dominoan warna merah. Berapa tuh? Ya 30.000 aja. Kita mah merakyat aja. Terus ada windshield pakai merek MHR. Harga paling 85 ribuan sih. 85 ribuan. Murah meriah lah. Terus apa lagi dong? Udah sih kalau di kokpit nggak ada yang spesial. Kita ke bagian tengah nih. Kita bagian tengah.
Kalau bagian tengah kita main ini nih, cat rangka doang sih. Cat rangka sama kayak velg antara Midnight Purple dan Ungu Candy. Ini ada yang lucu guys. Gara-gara si tukang catnya males copotin step sama step-stepnya guys di cat guys. Itu ngecat rangka di harga berapa tuh? Sama turun mesin, pokoknya kan semua diperutulin nih. Kena di 900. Hitung-hitung ngebersihin mesin semua, iya sekalian detailing juga. Terus apa lagi nih? Kita jongkok dulu ini biar lebih kelihatan. boleh. Ada karbon WTP. Anti WTP guys, anti WTP. Ini karbon Kevlar. Karbon celup. Anti karbon celup. Ini jadi kita pakai cover radiator karbon Kevlar. Kena di harga 300 ribuan. Worth it lah, sama kita kasih stiker ala-ala gitu biar kelihatan rame dikit lah. Oh enggak anti kencang ini motor pelan. Terus di sini kita pakai knalpot CLD C3 yang bulat. Asalnya kita pakai trioval, cuman lebih enak pakai yang bulat. Terus ada berapa tuh silinsernya doang? Sensornya ya paling harga murah sih, dapat dari temen 300-an. Terus headernya pakai apa tuh? Header wah custom ini udah hancur guys sebenarnya. Tuh, udah banyak kebabat juga gara-gara nikung-nikung. Anak Lembang banget lah. Gitu. Headernya pakai custom lah ya. Header pakai custom, terus harga mah murah lah pokoknya. Terus shock breaker. Shock breaker kita pakai KTC yang old kalau nggak salah ini ya. Terus kita ribbon ulang di PJRT. Di PJRT kena ribbon ulang tuh sama servis sekitar 700 ribuan. Buat velg belakang sama kayak depan. Bannya beda ukuran. Kalau yang belakang kita pakai 140/70. Maxxis Victra S98 juga sama kayak depan. Bagian belakang kanan mungkin udah ya? Udah sih beres, nggak ada apa-apa lagi. Boleh, ayo. Bagian belakang kiri. Apa aja nih diganti? Yang diganti paling ini doang sih, cover block CVT itu kita copot yang CVT plastiknya kita cat ulang, cover CVT-nya bloknya jadi warna kalau nggak salah gunmetal kalau nggak salah. Terus box filter semua copot karena nggak guna menurut gua guys. Karena pengen trondol kayak ngabers biar dilirik lah. Iya. Terus apalagi ya, beres sih paling stiker gini doang. Oh ya, ini ditrondolin, jadi bagian apa aja yang ditrondolin nih? Dek. Wah banyak guys, jadi yang ditrondolin dek kaki di sini, delta box dicopot, belakang ini spakbor, terus tail tidy dicopot semua biar kayak ngabers. Plat nomor depan belakang nggak ada. Pasti. Terus filter doang sama tutup CVT sih gitu dong. Bagian stop lamp belakang masih ori stop lamp. Udah di smoke? Belum. Masih ori. Berarti untuk bagian eksterior mungkin udah ya? Udah sih, udah beres. Kalau gua nggak ribet lah di eksterior mah. Kita langsung ngomongin CVT berarti ya? Yang boleh. Wah, pelan guys sebenarnya. Tapi mungkin kita sambil duduk aja ya, karena panas kalau kayak gini. Oke, iya panas juga ini. Nanti gue item. Duduknya di motor. Oh boleh. Biar yang panasnya Anda, saya nggak kepanasan. Jahat juga ya Anda ya. Kita langsung ngomongin ke bagian CPT. Jadi kalau bagian CVT kita nggak banyak dirubah sih. Apa aja seingatnya nih? Seingatnya nih. Siap. Kita cari background yang bagus ya, ada SMP, tryout dan lain. Tuh guys, yang mau ikut tryout boleh. Jadi kalau CVT kita ganti, yang pasti kita bubut puli derajatnya dikasih 13,2. Terus roller pakai 9 sama 7. Tapi ya enggak disilang.
Kalau 7 sama 9 gak disilang, jadi urutannya 777 999. Terus coak rumah roller udah pasti. Fan belt kita ganti pakai fan beltnya punya Nmax. Terus puli belakang kita mainin dari per besarnya dulu. Kita per besar pakai 2000, per kecilnya pakai 1500. Terus di per belakang sliding shaftnya kita coak lagi, kita jauhin biar ruang main si puli belakangnya lebih leluasa gitu. Mungkin udah sih kalau CVT mah. Belakangnya dibolongin. Oh, kalau mangkok puli udah pasti dibolongin. Biar nggak geredek sih kata ngabers. Udah sih paling itu doang CVT. Kanvas ganda masih ori, semua ori. Gigi rasio itu rahasia. Itu Racikan bengkel. Udah, bagian CVT. Udah sih kalau. Berarti kita ke bagian apa? Permesinan dulu. Dapur pacu. Ini kompor pakai apa? Rinnai. Enggak. Dapur pacu. Dari bagian head aja mungkin. Head. Kalau head itu masih ori semua, full ori standar. Paling kalau head kita porting doang sama mainin camnya. Camnya kita pakai dari BRT T1 tapi kita custom ulang. T1 tapi diracik lagi ya. Kita diracik lagi T1-nya di custom ulang di Titan Speed. Di Titan Speed. Terus selebihnya paling porting, kalau head nggak ada yang spesial lah. Porting polish sama cam doang. Head standar, klep standar. Paling itu sih. Berarti kita ke bagian ke boring. pakai BRT. Boring pakai berat. Pakai berat. Pakai yang seramik. Ukuran 6. Oh, gede banget. Enggak. Pakai seher track Fuso. Pakai share track Enggak, bercanda guys. Jadi pakai ukuran 63. Pakai ukuran 63. Terus tapi Waalaikumsalam. Tadi nggak assalamualaikum dulu guys, nggak permisi dulu. Ulangi lah. Kita boring pakai berat, pakai BRT ukuran 63, tapi sehernya nggak pakai BRT guys. Kita pakai Kawahara sehernya. Piston pakai Kawahara. Kompresi dikasih 12.3. Terus for your information aja guys, ini mah motor ini udah jebol berapa kali ya? 4 kali. Jadi kalau ngomongin boring BRT bagus sih, menurut gue bagus banget sih. Tapi ya kelemahannya tadi, kenapa gue bisa sampai jebol 4 kali? Karena sering airnya nyebrang guys, masuk ke boring. Air radiator sering masuk ke boring gara-gara ya mungkin penyakitnya BRT di situ doang. Terus tapi sejauh ini gue pakai BRT seneng aja kok, kenceng aja. Terbukti lah. Ini boleh buat BRT untuk endorse-nya. Ya, boleh dong endorse-nya BRT. Terus udah stroke standar. Karkas masih pakai standar. Terus apalagi ya, udah sih nggak ada. Pakai kabel action wire. Oh nggak, kita mah anti busi standar, kop busi standar, coil standar, action wire gak ada, throttle body. Nah ini guys bisa majuan nih. Jadi ini ada di dalam bagasi. Ya, di bagasi ada apa? Ada beras. Enggak guys, bercanda. Nah, itu ada yang muncul. Ada yang muncul nih guys. Jadi ini throttle body gua pakai GSX. Pakai GSX 150 ukuran 32 mm. 32. Kegedean 43. Pakai GSX ori. Terus buat intake-nya, manifoldnya kita pakai R15. Karena R15 itu terlalu kecil buat TB GSX. Jadi kita tambah manifoldnya pakai manifold dari motor Scorpio.
di custom lagi sedikit. Mungkin ini pakai corong-corongan, kita custom sendiri biar ya bagus tapi murah lah. Kalau beli itunya doang soalnya 2,5 ya. 2,5 sampai 300.000 mahal guys. Jadi mending bikin ini paling gocap lah. Berarti injektor pakai apa nih? Injektor kita pakai R15 Yang 8 volt. yang 12 tuh berapa ya? Pokoknya ada 10 kalau nggak salah. Nggak tahu 8 atau 10 lah, segitulah pokoknya. Searching aja lah. Terus apa lagi nih? Terus paling dari kelistrikan kita ECU pakai Nabati. Iya yang tadi. Tadi udah diliatin juga. Turbo apa yang dual band? Itu pakai dual band. Nah, saran nih buat teman-teman di sini dari gua, buat bro sis, buat ngabers juga. Kalau mau beli ECU Juken, kan ada dua pilihan nih, ada dual band dan yang turbo, racing turbo. Jadi gua saranin tuh ngabers di sini belinya Juken turbo, jangan yang dual band, karena Ini pengalaman pribadi aja ini. Anas review lah. Selama gue pakai yang dual band, kebasahan dikit ECU-nya, terus kegoncang-goncang dikit, soketnya gampang copot. Terus sering reset sendiri settingannya. Beda sama yang racing turbo. Kalau yang racing turbo itu gua akui bagus lah, itu aman. Terus dari mode-mode juga lebih banyak yang racing turbo gitu sih. Jadi saran dari gua beli yang racing turbo, jangan yang dual band. Atas pengalaman sendiri. Siapa tahu kan ya, atas pengalaman. Waktu kemarin dual band dapatnya yang jelek. Iya sih, tapi belum tahu juga ya kalau kalian pakai yang dual band, takutnya beda. Ini cuma share pengalaman doang sih. Gitu. Apalagi dong? Gak ada sih, udah. Ada ya? Mesin Tutup dulu atau nanti masuk angin? mesin. Oh iya, siap. Nanti kemasukan. Jadi ini total mesin cc-nya tuh berapa cc? Jadi total cc-nya cuman 180. Dan enggak. 500. Oh enggak, canda guys. Berapa? 180-an sih. 185 kehitungnya. 8 sekian lah ya. Ya, 108 sekian. Udah sih paling sektor mesin, eksterior udah beres, nggak ada lagi. Intinya ini motor buat bucin. Oh, satu lagi information ini aja. Ini lihat dulu joknya. 1001 wanita ku taklukkan. Nah. Canda. Enggak, canda guys. Terus mau nanya nih, ini kan kita review udah beres ya? Iya. Udah pulang aja yuk? Udah pulang aja lah. Kasih ya. Bawa aja. Nggak ada guys, bercanda. Ini mau nanya, kenapa milih Aerox sih? Kenapa milih Aerox? Enggak. Jadi sedikit cerita. Wah, kebanyakan cerita nih. Sorry. Jadi mic di HP-nya masih nyala nggak? masih. Ya, nanti kalau nggak kepencet dah, nanti kita ketemu. Iya. Ya. Kenapa tadi milih Aerox? Jadi dulu tuh gua pertama beli Aerox tuh 2 tahun lalu. Dulu tuh gua ditawarin beli CBR 250 atau Aerox. Terus secara CBR 250 2 tahun lalu harganya masih selangit. Jadi gue lebih memilih Aerox biar nggak ngebebanin ortu juga. Jadi gue nggak mau dikatain beban ortu lah. Jadi Dan kalau beli Aerox masih bisa modif. masih bisa modif soalnya. Beli itu orinya aja udah Wah, boros. udah boros. Ini kan. Iya. Terus pengalaman gue nih main Matic, nggak akan ada matinya, nggak akan ada habisnya. Kalau kita modif di Matic ada aja terus. Nggak beres-beres. Jadi kita pikir kita udah beres beli ini itu. Oh udah beres nih. Taunya sampai rumah kok belum beli sesuatu nih, ada kayak yang kurang gitu. Keracun ya. Pasti terus keracun. Kalau motor gigi, ya ini bukan ngomongin, nggak tahu ya yang usernya. Iya. Kalau menurut kita ya modifnya itu aja gitu. Iya gitu. Gue juga salah. Gue nggak cuma main Matic, gue juga pakai motor manual. Tapi gue sebagai user Matic dan manual, yang gue rasa modif lebih banyak di Matic.
variasinya lebih banyak lah gitu. Kalau manual gitu-gitu aja. Terus pengalaman main Aerox. Nah ini kalau kesannya tadi yang diceritain aja sekali dikit itu yang habis kecelakaan. Jadi kecelakaan, hampir meninggoy guys. Jadi dulu sebenarnya gue main motor ya iseng-iseng doang, mau modif doang. Sebelum gue turun Matic, gue itu main di motocross, suka balap grass, track lah, enduro lah. Gue pikir di tanah sama di aspal sama aja. Akhirnya gue diajakin teman main lembangan lah, ayo lembangan. Terus singkat cerita, turun dari Lembang kita lewat yang namanya farmhouse. Lurusan Panjang. pokoknya lurusan. Terus di situ tuh jalannya bumpy guys. Banyak yang tambalan-tambalan gitu, tambalan-tambalan gak jelas lah. Gelap lagi ya. Gelap lagi guys. Buat pencahayaan juga kurang. Terus habis kita lurusan banyak jalan tambalan, mendadak belok kanan. Ya otomatis gue yang lagi fokus lurusan sambil lewatin tambalan-tambalan, kaget lah. Apalagi baru gitu. Gue baru sekali turun aspal. Akhirnya gue panik kan. Gue nggak bisa apa-apa. Akhirnya motornya ya seperti itulah. Motornya tigurusuk kalau bahasa Italinya guys. Bahasa Italinya tigurusuk. Terus bahasa Inggrisnya muir motornya kayak gangsing. Terus akhirnya gue keseret motor. Habis itu gue nyangkut di pagar pabrik orang, nggak tahu pabrik nggak tahu rumah lah itu. Gue nyangkut, motornya nyusul, pingin nyangkut juga. Gue ketimpa motor guys, hampir meninggoy, jebret akhirnya guys. Itu sih. Terus ini itu pertama kali crash, kedua kali crashnya lagi dipinjam temen. Jadi di Bandung bulan apa ya? Tahun lalu deh kalau nggak salah. Lagi musim-musimnya CTDRG guys. CTDRG. Jadi motor gua tuh dipinjam temen buat dipakai CTDRG sedang ya. Terus tapi temen gue yang jadi jokinya nggak tahu spek motor gua apa, main star aja. Ternyata pas lagi di start dia angkat ngebalik motornya. Ya akhirnya motor hancur. Ini motor hancur sebenarnya nggak ada bodinya. Ini baru beres sekitar 2 mingguan motor. Ya beres repair. Akhirnya sedikit glow up, sedikit gitu sih. Berarti ini motor habis 20%, sekarang udah 95% lagi ya? Iya. Berarti untuk cerita dan reviewnya udah ya? Udah sih. Terasa nih udah lama juga nih. Udah lama juga Berarti takut orang pada bosan lihat. Iya. Wah, hampir setengah jam ya, Pak. Jadi gimana dong? Ya paling Untuk hari ini untuk para ngabers. Buat para ngabers. Apa ya buat para ngabers? Saran dari gua, kalau mau modif motor jangan ngabisin duit ortu, karena ortu kerja bukan buat modif motor lu. Terus sekiranya duitnya segitu-segitu aja, pas-pasan, sabarlah dulu, ngumpulin dulu, jangan sampai memberatkan salah satu pihak. Terus ya tetap safety riding, safety can be fun. Sekian dari gua. Terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe to Faad channel. Jangan lupa follow Instagramnya Rafli FRMDHN. Ada di sini. Ada di sini. Di sini atau di sini bebas lah. Dadah. See you. Assalamualaikum.